Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Kali ini kita akan membahas nomor satu, mengelompokkan unsur-unsur yang punya kelompok terdiri dari tiga unsur dengan sifat kimia. Ini dilakukan oleh di pilihan jawabannya bisa dilihat Dr. Henry Newland adalah Rotterdam dari Henry Moseley. Newland adalah penemu dari komunitas kemudian Mendeleev dan Rotterdam adalah penemu dari STU sistem periodi. Pendek, kemudian Henry Moseley adalah penemu dari sistem periodi modern. Nah, di sini untuk pilihan jawaban di Dobren adalah pilihan jawaban yang tepat karena Dobren adalah penemu dari pengelompokan unsur yang tiap kelompok terdiri dari tiga unsur. Nah, biasanya dikenal dengan triade double liner. Jadi jawaban yang benar adalah oke, kita akan membahas nomor 2. Unsur-unsur di bawah ini yang membentuk triade adalah dalam pilihan jawaban ini unsur-unsur triade biasanya terdapat dalam satu golongan. Dalam pilihan jawaban ini bisa dilihat bahwa yang berada dalam satu golongan adalah yang pilihan jawaban B, yaitu golongan 7A atau balok B. Oke, sekarang nomor 3. Kelemahan penyusun atom dengan nilai oktav adalah di sini dapat diketahui bahwa penemu teori oktav adalah Mendeleev. Kemudian di sini dapat diberikan jawaban untuk pilihan nomor yang benar. Urutan kenaikan nomor atom tidak kontinu. Pada kenyataannya, urutan kenaikan nomor atom itu kontinu. Jadi pilihan jawaban A salah. Pilihan jawaban B, urutan kenaikan nomor massa tidak kontinu. Pada kenyataannya juga nomor massa untuk urutan kenaikan nomor massa itu adalah kontinu. Berarti jawaban B salah. Oke, itu pilihan jawaban yang C. Terdapat beberapa atom yang memiliki massa lebih tinggi berada pada urutan yang paling rendah. Pada kenyataannya, atom yang memiliki massa lebih tinggi itu berada pada urutan yang paling tinggi. Jadi pilihan jawaban C adalah salah. Kemudian di pilihan jawaban B, beberapa unsur yang menurut hitungan terdapat pada satu kelompok tetapi sifatnya tidak sama. Pada kenyataannya, unsur yang terdapat dalam satu kelompok itu memiliki sifat yang sama. Jadi pilihan jawaban B adalah salah. Untuk pilihan jawaban B, sistem oktav hanya berlaku pada unsur-unsur dengan nomor massa kecil. Nah, untuk pilihan jawaban B, ini adalah jawabannya karena penyusunan dengan teori oktav yang dikembangkan oleh Newland itu memiliki kelemahan sistem oktav hanya berlaku pada unsur dengan nomor massa kecil, yaitu untuk massa dengan nomor AR kurang dari 40. Jadi jawabannya adalah E. Kita ke nomor 5, susunan berkala unsur-unsur sekarang ini dibuat berdasarkan. Jadi susunan berkala unsur-unsur sekarang ini dibuat sesuai dengan sistem periode modern dari Moseley. Nah, dari Moseley ini mengemukakan bahwa sistem periode unsur ini dibuat berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifat. Jadi jawabannya adalah E.
Oke, langsung ke nomor 6. Sifat kimia unsur-unsur ditentukan oleh pada pilihan jawaban ini proton, elektron, neutron, dan nukleon adalah partikel subatom. Sedangkan untuk elektron valensi adalah elektron yang keluar pada suatu atom. Jadi proton, elektron, neutron adalah jawaban yang salah. Sedangkan jawaban yang benar adalah elektron valensi karena sifat kimia unsur itu. Jadi jawabannya adalah D. Oke, nomor 7. Pasangan unsur-unsur berikut yang mempunyai persamaan sifat adalah unsur yang mempunyai persamaan sifat biasanya itu terdapat pada golongan yang sama. Bisa dilihat bahwa pada pilihan jawaban A, B, C, D, E, A, L, dan B itu terletak pada golongan yang sama, yaitu golongan 3A. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah E. Oke, kita ke nomor 8. Pasangan unsur manakah yang tidak menunjukkan kemiripan sifat? Unsur yang mempunyai kemiripan sifat biasanya terdapat pada golongan yang sama. Bisa dilihat bahwa dengan jawaban Li dan Na itu Li dan Na itu terdapat pada satu golongan, yaitu pada satu golongan satu A. Kemudian kita itu satu golongan, yaitu golongan 2A. D dan AL itu satu golongan juga 3A. Kemudian F dan C itu satu golongan, yaitu golongan 8. Setengah B dan D itu tidak dalam satu golongan, sehingga pilihan jawaban yang benar adalah D. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 9. Sifat unsur yang tidak tergolong sifat periodik adalah, jawaban yang benar adalah D, karena sifat unsur yang tergolong dalam sifat periodik unsur hanyalah jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, titik didih dan titik cair, kereaktifan, unsur logam dan non-logam, dan wujud unsur. Pada soal nomor 10, sifat periodik unsur yang benar dalam satu golongan dari atas ke bawah adalah, di nomor ini jawaban yang benar adalah A, karena makin besar jari-jarinya. Karena semakin besar nomor atom, maka semakin besar pula jumlah kulitnya, sehingga jari-jarinya pun semakin besar. Jadi yang benar A. Mengapa tidak B, C, D, ataupun E? Pada B makin besar energi ionisasinya, padahal semakin dari atas ke bawah maka semakin kecil, semakin turun, jadi salah. Makin besar afinitas elektronnya, ini juga salah. Semakin ke bawah maka afinitas elektronnya menjadi semakin kecil. Yang D makin besar keelektronegatifannya, itu juga salah, karena semakin ke bawah juga keelektronegatifannya semakin kecil. Dan yang E makin lemah sifat basanya, itu juga salah, karena semakin bawah sifat basa akan semakin kuat. Jadi salah. Pada nomor 11, unsur yang mempunyai keelektronegatifan paling besar adalah, di sini jawabannya klorin, karena di dalam tabel sistem periodik unsur, klorin itu terletak pada pojok kanan atas, yang berarti keelektronegatifan itu semakin ke kanan maka keelektronegatifan akan semakin tinggi, dan semakin ke bawah maka keelektronegatifan akan semakin turun, sehingga dari hidrogen, rubidium, helium, dan klorin maka yang paling tinggi keelektronegatifannya adalah klorin. Selanjutnya, nomor 12, unsur yang mempunyai energi ionisasi terbesar adalah, di sini jawabannya adalah C, helium. Karena kalau dilihat di tabel sistem periodik unsur, helium terletak pada golongan 8A dan mempunyai nomor atom 3, jadi paling pojok kanan atas di sini. Sedangkan
energi ionisasi dari bawah ke atas akan semakin tinggi dan dari kiri ke kanan akan semakin tinggi, sehingga dari kalsium, hidrogen, helium, dan fluorin dan radon, maka bagian yang paling atas dan paling kanan adalah helium, sehingga energi ionisasinya yang terbesar adalah helium. Dan soal berikutnya nomor 13, pernyataan di bawah ini yang benar adalah, kita bahas satu-satu. Yang A, energi ionisasi 11Na lebih kecil daripada 19K. Pada tabel SPU, Na dan K benar, K dan N A dulu baru K, lebih kecil daripada K. Ini salah karena semakin ke bawah maka semakin kecil energi ionisasinya. Jadi nomor A salah. Yang kedua, afinitas elektron 17L lebih kecil daripada 39Br. Pada tabel SPU juga Cl di atas dari Br, sedangkan semakin ke bawah maka afinitas elektron akan semakin kecil, sehingga Cl lebih besar daripada Br. Jadi pilihan yang B salah. Untuk yang C, jari-jari atom 11Na lebih besar daripada 19K. Padahal semakin besar nomor atom maka semakin besar pula jari-jari atomnya. Jadi 11Na itu lebih kecil daripada 19K. Jadi pilihan C salah. Yang pada pilihan D, jari-jari atom 11Na lebih besar daripada 19K. Ini jawabannya benar karena jari-jari atom semakin dari kanan ke kiri semakin besar. Padahal di tabel sistem periodik unsur Na, Mg, Na dan Mg itu berjajaran dan Na itu berada di bagian kiri, maka Na lebih besar daripada Mg. Benar. Dan jawaban yang E itu salah karena elektronegatifan F lebih kecil daripada 17Cl, karena F itu lebih besar daripada Cl, karena semakin ke bawah ke elektronegatifan maka akan semakin besar. Nomor selanjutnya ini nomor 15. Soalnya elektronegatifan suatu atom adalah sifat yang menyatakan dari awalnya elektronegatifan adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron ke pihaknya dalam suatu ikatan kimia. Dari pilihan jawaban A, B, C, D, E, yang paling mendekati atau yang sesuai dengan definisi dari elektronegatifan sendiri adalah besarnya kecenderungan satu atom untuk menarik elektron, sehingga jawaban yang benar adalah B. Soal berikutnya, yakni afinitas atom terhadap elektron dalam satu periode naik dari kiri ke kanan. Faktor utama yang menyebabkan kenaikan afinitas atom terhadap elektron adalah jawaban yang benar adalah C, karena afinitas atom terhadap elektron dalam suatu periode dari kiri ke kanan makin naik karena jumlah kulit tetap dengan orbital-orbital tetap. Tetapi muatan positif inti atom atau daya tarik inti makin kuat sehingga makin mudah menarik elektron dari kulit terluar, sehingga jawabannya C, pertambahan muatan positif inti atom sedangkan orbital atom tetap. Nomor 17, energi ionisasi unsur yang terletak dalam satu golongan akan berkurang dari atas ke bawah. Faktor utama yang menyebabkan menurunnya energi ionisasi tersebut adalah A. Pertambahan titik inti, B. Pertambahan massa atom, C. Pertambahan nomor atom, D. Pertambahan muatan inti, E. Pertambahan jari atom. Jadi dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom makin besar, sehingga gaya tarik inti dengan elektron terluar semakin lemah. Dikaitkan dengan soal ini, faktor utama yang menyebabkan menurunnya energi ionisasi tersebut adalah E. Pertambahan jari-jari atom. Nomor 18, dalam sistem periodik dari atas ke bawah, titik biru dan titik lain titik.
berkurang dan non-logam bertambah. E. Logam dan non-logam tidak teratur perubahannya. Jadi dalam sistem periodik dari atas ke bawah, titik D dan titik laleh dalam logam itu berkurang. Sementara dalam non-logam titik D dan titik laleh itu bertambah. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 19, ion manakah yang memiliki jari-jari ion terkecil A19K+, B11Na+, C3 Li+, D5B3+, E4De12. Oke, jari-jari ion positif selalu lebih pendek dari jari-jari atom netralnya. Karena pada ion positif atom kehilangan elektron, tetapi jumlah protonnya tetap, sehingga elektron terluar akan lebih kuat tertarik ke inti atom. Akibatnya jari-jari ion positif akan lebih pendek. Jadi ketika kita mencari jari-jari ion terkecil, kita mencari plusnya yang paling besar. Mana yang paling besar ya? Jawabannya adalah D. Nomor 20, unsur berikut yang tidak terletak pada periode ketiga adalah natrium, magnesium, aluminium, oksigen, klor. Jadi periode ketiga itu ada natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klor, argon. Di sini yang tidak termasuk dalam periode ketiga itu adalah oksigen, karena oksigen adalah periode kedua. Nomor 21, di bawah ini unsur-unsur yang pada suhu kamar berwujud cair adalah titik-titik. Jadi wujud unsur itu tergantung kepada titik laleh dan titik D-nya. Nah, unsur yang pada suhu kamar berwujud cair itu ada dua. Yang pertama bromine dan yang kedua Hg. Di sini opsinya itu bromine. Nomor 22, sifat logam yang paling kuat di antara unsur-unsur berikut dimiliki oleh titik-titik. Aluminium, natrium, magnesium, kalsium, kalium. Jadi logam yang paling kuat itu terletak pada golongan 1A yang paling bawah, di mana golongan 1A yang paling bawah itu adalah kalium. Jawabannya adalah E. Nomor 23, dalam sistem periodik bentuk panjang, unsur transisi terletak antara golongan titik-titik. Jadi di dalam sistem periodik unsur itu terdapat gambar seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada golongan 2A dan di sini ada golongan 3A. Di sepanjang ini adalah golongan transisi. Jadi dalam soal nomor 23 itu antara golongan 2A dan 3A. Jadi jawabannya adalah B. Terima kasih. Nomor 24, jumlah unsur transisi yang terletak pada periode 4 adalah 28, 10, 18, 32. Oke, kita lihat sistem periode unsur kimia. Di sini unsur transisi yang terletak pada periode 4. Unsur transisi itu di antara 2A dan 3A. Kemudian kita lihat yang periode 4. Hitungnya dari atas, berarti 1, 2, 3, 4. Kita hitung unsur transisinya yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi unsur transisi antara 2A sampai 3A di periode 4 itu ada 10. Jawabannya adalah C. Nomor 25, kelompok-kelompok unsur berikut yang termasuk golongan unsur transisi adalah, oke, bisa kalian lihat di sistem periodik unsur. Kalian bisa cek golongan unsur transisi itu antara 2A dan 3A. Di situ adalah golongan transisi. Kalian bisa cek dan jawabannya adalah E. Besi dikatain